Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriah. Pengumandang azan pertama adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sebagai penanda masuknya waktu salat bagi kaum muslimin. Adapun rincian sejarah azan dijelaskan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Suatu waktu, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba, sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng, sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain mengusulkan dengan tanduk, sebagaimana digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan Umar dan berkata, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan sholat." Sementara itu dalam riwayat Abu Daud, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan mencari cara untuk memberitahukan waktu sholat. Namun baginda Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga menemukannya. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu telah bermimpi mengenai kalimat-kalimat azan dalam tidurnya. Lalu dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ajarkanlah kata-kata itu kepada Bilal." Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan mimpinya mengenai lafal-lafal azan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengakui hal yang sama. Beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut. Semenjak itu, azan dijadikan sebagai pengingat masuknya waktu sholat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Azan menjadi tanda masuknya waktu sholat. Sejarah Islam mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan, karena memiliki suara yang bagus. Lalu apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Hussein saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdul Rashid dari ayahnya. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun untuk mengumandangkan azan belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah azan untuk melaksanakan sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Ketika menerangkan lebih utama mana antara mengumandangkan azan atau menjadi imam, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu berkata, alasan ulama mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka, dan jawaban mereka adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya, mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka, maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sangat sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab yang mengatakan, "Seandainya aku berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka aku akan mengumandangkan azan." Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Imam Al-Hisab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hayya ala sholah dan umat Islam tidak segera melaksanakannya, maka mereka pun akan ditimpa azab. Hal ini disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu
Seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu, dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur. Hikmah selanjutnya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan azan sebelum sholat? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendakwah, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan, dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Hikmah selanjutnya, kalimat panggilan azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di dalam mimpi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bukan di dalam mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Hikmah selanjutnya adalah, dikarenakan kesibukan dan sempitnya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali, di dalam kitabnya Kasiful Kana beliau berkata, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya tidak berkesempatan mengumandangkan azan salat, adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat selama hidupnya. Lalu apakah keutamaan azan yang selama ini kita dengarkan sebagai tanda masuknya waktu salat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengumandangkan azan untuk salat selama 7 tahun karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan gaji, maka Allah menuliskan untuknya bebas dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengumandangkan azan 12 tahun karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, muazin, orang yang mengumandangkan azan karena mengharap ridha Allah, bukan untuk mendapatkan upah, dan orang yang meninggal di hari Jumat, serta di malam Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala di dalam seruan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya, melainkan mereka akan mengundi untuk dapat bergiliran mengumandangkan azan dan berada di saf pertama. Seandainya mereka mengetahui pahala di dalam menyelenggarakan salat di awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba padanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala di waktu antara Isya dan Subuh, serta di waktu Subuh dengan berjamaah, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan Imam Abu Daud, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengarkan azan lalu ia mengecup kedua ibu jarinya dengan mulutnya, lalu ia meletakkannya ke kedua matanya seraya berkata, marhaban bizikrillahi ta'ala kurota ayunina bika ya Rasulullah, selamat datang dengan menyebut nama Allah yang maha luhur, yang menyejukkan mata-mata kita denganmu wahai utusan Allah, maka akulah yang akan menolongnya di hari kiamat, dan menuntunnya ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika waktu azan telah tiba, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan, dan jika waktu iqomat berkumandang, maka doanya tidaklah ditolak. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ditolak doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqomat. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Sunni, dan Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, lalu doa apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berkata ketika azan, marhaban bika elina atlan,
marhaban bis sholawati wa ahlan. Allah Ta'ala akan menuliskan baginya 1000 kebaikan, dan meleburkan darinya 1000 kesalahan, dan mengangkat untuknya 1000 derajat. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazin. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dari sahabat Abu Said Al-Khudri. Imam An-Nawawi Al-Bantani meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengarkan azan dan tidak mengucapkan seperti yang muazin ucapkan, maka sungguh ia akan ditolak sujudnya di hari kiamat. Ketika orang-orang muazin sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut, hingga ia tidak mendengarkan azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab berkata, hadis ini menjelaskan dalil keutamaan azan dan setan lari dari azan, sampai-sampai setan mengeluarkan kentut agar tidak mendengarkan azan. Sama saja halnya ketika azan dan iqomah setan juga lari. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.